Di sebuah masa ketika Nusantara masih diselimuti kabut mistik, angin perubahan berhembus pelan dari barat. Dalam sunyi yang tak terkatakan, sebuah kisah agung mulai terukir. Kisah tentang para penyebar cahaya yang kelak dikenang sebagai wali. Konon, jumlah mereka mula-mula 8. 8 sosok yang diselimuti misteri, disebut Wali Sana, sebuah istilah kuno yang berarti dununganing wali, tempat berkumpulnya para kekasih Tuhan. Nama ini kini nyaris lenyap, tertelan gelombang waktu, digantikan oleh sebutan yang lebih masyhur, Wali Songo. Barangkali perubahan itu bukan sekedar kebetulan, melainkan takdir yang dirajut oleh zaman. Namun, jangan keliru. Dahulu, bilangan mereka tidak selalu 9. Jumlah itu menyesuaikan keadaan, mengikuti denyut kehidupan tanah Jawa. Di timur, 5 cahaya bersinar, di tengah 3 suluh tegak, dan di barat 1 lentera menyala sendiri. Angka-angka ini bukan tanpa makna. Ia adalah simbol, rahasia yang erat kaitannya dengan laku dan tirakat dalam ilmu Jawa, sebuah ajaran yang memadukan rasa, cipta, dan karsa dalam harmoni semesta. Maka berdirilah mereka di antara manusia, bukan sebagai raja, bukan pula sebagai prajurit, melainkan sebagai penuntun jalan. Dengan kebijaksanaan yang lembut namun kokoh, mereka menanamkan benih iman di tanah yang subur oleh budaya. Dan dari situlah kisah wali di tanah Jawa bermula, kisah yang akan mengubah wajah peradaban selamanya. Kisah para wali di tanah Jawa bermula dari perjalanan seorang ulama besar dari tanah Arab bernama Syekh Maulana Ibrahim, yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Dalam pengembaraannya, beliau tiba di kerajaan Kijan di Cempa. Di sana, beliau menikah dengan putri Raja Kijan, Dyah Siti Asmara, dan dikaruniai 2 orang putra, yaitu Raden Santri dan Raden Rahmat. Pada waktu yang bersamaan, permaisuri Raja Kijan juga melahirkan seorang putra yang diberi nama Ngalim Abu Hurairah. Ketiga pemuda ini, Raden Santri, Raden Rahmat, dan Ngalim Abu Hurairah, tumbuh bersama dan berkeinginan untuk mengunjungi bibi mereka, Putri Cempa, yang telah menjadi istri Prabu Brawijaya V di Pulau Jawa. Ketiganya menumpang sebuah kapal dagang untuk berlayar ke Jawa. Namun di tengah perjalanan, kapal mereka pecah dan terdampar di Kamboja. Mereka kemudian ditolong oleh saudagar lain yang membawa mereka hingga ke Palembang. Di sana, mereka bertemu dan berhasil mengislamkan Arya Damar, ayah dari Raden Patah. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke Majapahit dan bertemu dengan Patih Gajah Mada di Kepatihan. Mereka diantar untuk menghadap Prabu Brawijaya V. Dalam pertemuan tersebut, ketiganya mencoba mengajak sang raja untuk memeluk Islam, tetapi Prabu Brawijaya V menolak. Merasa tidak nyaman, ketiganya berniat untuk kembali ke Cempa. Namun, Prabu Brawijaya V berharap mereka tetap tinggal di Majapahit. Di saat yang sama, datang seorang saudagar dari Cempa yang membawa kabar buruk. Kerajaan Kijan telah hancur akibat perang. Dengan berat hati, mereka pun memutuskan untuk menetap di Majapahit. Prabu Brawijaya V kemudian menikahkan mereka dengan putri-putri Adipati Tuban, Aryo Tejo. Raden Santri menikah dengan Retno Manincong. Raden Rahmat menikah dengan Siti Manila. Ngalim Abu Hurairah menikah dengan Retno Sadasar. Setelah menikah, mereka pindah ke wilayah Suraswati, sekarang Surabaya, yang berada di bawah kekuasaan Aryo Lembusuro. Masing-masing memilih tempat tinggal yang berbeda. Raden Santri menetap di Gresik dan bergelar Ngali Murtala. Raden Rahmat menetap di Suropringgo, Ngampel Dento, dan bergelar Sunan Ngampel Dento. Ngalim Abu Hurairah
menetap di Maja Agung, sekarang Mojo Agung, Mojokerto. Ia kemudian menikah lagi dengan Rara Siti Kantum, putri Aryo Baribin dari Madura. Namun karena aktif menyebarkan agama Islam, Pangeran Lanang diusir dari kerajaan. Ia kemudian pergi ke Ngampel Dento dan menjadi imam di Tukangan. Saat ditinggal pergi, Dewi Sabodi sedang mengandung. Ketika bayi laki-laki itu lahir, kerajaan Blambangan dilanda pagebluk atau wabah penyakit. Mengira bayi itu adalah penyebabnya, Prabu Blambangan menghanyutkannya ke laut dalam sebuah kendaga atau peti. Kendaga berisi bayi itu akhirnya ditemukan oleh seorang juragan kapal dari Kamboja di pesisir Gresik. Bayi itu dirawat dengan baik, tetapi karena sang juragan sudah lanjut usia, ia meninggal dunia. Bayi itu kemudian diasuh oleh istrinya, Nyai Juragan, dan diberi nama Raden Satmata. Beberapa waktu kemudian janda juragan tersebut juga meninggal dunia. Seluruh hartanya diwariskan kepada Raden Satmata. Karena usianya yang masih sangat muda, hartanya dititipkan kepada kerabat sang janda. Suatu hari, saat Raden Satmata sedang bermain di tepi laut, seorang juragan layar dari Benang melihatnya dan merasa tertarik. Ia menawarkan untuk mengangkat Raden Satmata sebagai anaknya, dan Raden Satmata pun setuju. Namun ayah angkat keduanya ini juga meninggal karena usia tua, dan sekali lagi seluruh harta warisannya jatuh ke tangan Raden Satmata. Raden Satmata tumbuh menjadi seorang saudagar layar yang sukses. Ia berlayar ke Pulau Bali dengan membawa barang dagangan seperti rotan dan kayu. Meskipun perdagangannya menghasilkan keuntungan yang sangat besar, hatinya tergerak oleh banyaknya orang miskin dan pengemis di Bali. Seluruh keuntungan dari perdagangannya ia bagikan kepada mereka hingga habis tak bersisa, sembari terus menyebarkan ajaran kebaikan. Karomah Raden Satmata. Oleh karena semua uangnya habis untuk beramal, seorang tukang perahu dalam rombongan yang bernama Baroes Samsui menuntut penjelasan dari Raden Satmata. Raden Satmata menjelaskan bahwa setiap orang yang menolong sesama pasti akan mendapatkan pahala dari Tuhan. Untuk membuktikannya, Raden Satmata kemudian memuja suatu benda hingga berubah menjadi emas dan intan, yang membuat tukang perahu tersebut percaya pada Mangguna atau karomah yang dimiliki Raden Satmata. Selanjutnya, Raden Satmata memerintahkan agar ketiga kapalnya diisi dengan batu padas, kerikil, pasir, dan daun pisang kering untuk dibawa pulang. Sesampainya di tujuan, Raden Satmata berdoa kepada Tuhan. Dengan izinnya, pasir berubah menjadi beras dan kopi, batu padas menjadi emas, dan kerikil berubah menjadi intan. Setibanya di Benang, semua harta tersebut dibagikan dan sang tukang perahu mendapat bagian paling banyak yang kemudian ia jadikan modal berdagang. Setelah itu, Raden Satmata kembali melanjutkan pengembaraannya. Perjalanan mencari ilmu. Dikisahkan, saat berada di Benang, Raden Satmata berniat pergi ke Mekah. Ia singgah terlebih dahulu di Malaka untuk berguru kepada Maulana Ishaq. Setelah Maulana Ishaq bertanya mengenai asal-usulnya, terungkaplah bahwa Raden Satmata adalah cucunya sendiri, anak dari Wali Lanang. Raden Satmata kemudian meminta diajari tentang ilmu sejati pangeran, ilmu sejati Allah Muhammad, serta nama 7 dan perbuatannya hingga tamat. Karena sulit diterjemahkan, inti ajaran tidak diuraikan di sini, demikian pula untuk inti ajaran selanjutnya yang hanya akan disebutkan pokok-pokoknya saja. Menjadi Pangeran Khalifah di Giri. Setelah merasa cukup berguru, Raden Satmata tidak jadi melanjutkan perjalanan ke Mekah, tetapi kembali ke Benang. Tidak lama kemudian, ia pindah ke Jipang, lalu ke Tandes dengan menumpang kapal milik Ki Penangsang untuk menemui seorang pangeran di Nitih. Setelah bertemu, Raden Satmata diangkat menjadi anak serta dijadikan imam agama dengan gelar Pangeran Khalifah. Tak lama setelah itu, ia pindah ke Giri Gajah untuk bertafakur. Selanjutnya, ia pergi ke Ampel untuk bertemu dan berguru kepada Sunan Ampel. Sunan Ampel mengajarkan ilmu tentang manunggaling kawulo Gusti, bersatunya hamba dengan Tuhan.
Raden Satmata, yang kini bergelar Pangeran Khalifah, kemudian diambil menjadi menantu oleh Sunan Ampel. Ia lalu pulang ke Tandes untuk menjadi Raja Pandita dan Imam Agama sebelum akhirnya menetap di Giri Gajah. Kisah para wali lainnya. Syekh Waliul Islam. Syekh Waliul Islam, kerabat Sunan Ampel, pergi ke tanah Jawa menuju Ampel. Ia kemudian menetap di Pasuruan dan diangkat menjadi menantu oleh Adipati Pasuruan, menikah dengan Roro Satari. Setelah itu, ia pindah dan menjadi imam agama di Pandanaran atau Semarang dan diangkat menjadi adipati oleh Prabu Brawijaya. Syekh Maulana Ishak dan Khalifah Kusen. Syekh Maulana Ishak, kakek Sunan Ampel dan anak Syekh Yunus, pergi ke Jawa bersama putranya Khalifah Kusen dengan tujuan ke Ampel. Dari Ampel, mereka melanjutkan perjalanan ke Madura. Di sana, Syekh Maulana Ishak dijadikan menantu oleh Prabu Lembu Peteng, menikah dengan putri Aryo Baribin. Meskipun telah lama mengajarkan Islam di Madura, sang Prabu tetap menolak masuk Islam. Akhirnya keduanya diusir. Maulana Ishak kembali ke Malaka, sedangkan Khalifah Kusen kembali ke Ampel. Sepeninggal mereka, Prabu Lembu Peteng menyusul ke Ampel dengan niat menculik Sunan Ampel, tetapi gagal karena karomah Sunan Ampel. Akhirnya, Lembu Peteng memeluk Islam dan kembali ke Madura bersama Khalifah Kusen. Maulana Maghribi dan Maulana Ghaibi. Maulana Maghribi dan Maulana Ghaibi, adik dari Maulana Kusen, pergi ke Jawa menuju Ampel Dento. Maulana Maghribi menikah dengan Ratna Marakis putri Aryo Tejo dari Tuban, sementara Maulana Ghaibi menikah dengan Niken Sudara, putri Gajah Maudara. Keduanya kemudian menetap di Banten, tetapi Maulana Maghribi akhirnya kembali ke negeri Cempa karena tidak betah tinggal di Banten. Said Jen, Sunan Gunung Jati. Said Jen juga datang ke Jawa menuju Ampel lalu menetap di Cirebon dan terkenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Keturunan Syekh Waliul Islam. Alkisah, Syekh Waliul Islam di Semarang telah memiliki 3 orang anak, yaitu Syekh Kalkum bertempat di Pekalongan, Syekh Ngabdullah bertempat di Kendal, dan Abdurrahman bertempat di Kaliwungu. Kisah para wali dan kerabatnya. Syekh Jamhur Ngalih, kerabat dari Maulana Maghribi, juga pergi ke Jawa menuju Ngampel. Ia menikah dengan putri Adipati Pajarakan yang bernama Rara Sampursari dan menjadi imam di sana. Ia juga menikah lagi dengan putri Kebon Candi. Syekh Samsu Tabarit, paman sepupu dari Sunan Ngampel, pergi ke Jawa dan menjadi imam di Panaraga. Perang besar di Semarang. Alkisah, Prabu Jayaningrat dari Pengging menyerbu Semarang hingga terjadilah perang besar. Akibat pertempuran ini, Syekh Waliul Islam gugur. Para syekh lainnya terpaksa mengungsi. Syekh Sultan Maharaja mengungsi ke Demak dan wafat di sana. Syekh Kalkum mengungsi ke Banggala. Syekh Jatiswara mengungsi ke Gulung Merbabu. Syekh Abdurrahman kembali ke Atas Angin, negeri asalnya. Sementara itu, Siti Umi Kalsum, putri Syekh Waliul Islam, dan Siti Jainab, putri Syekh Sultan Maharaja, mengungsi ke Cirebon untuk berlindung kepada Sunan Gunung Jati. Perjalanan Raden Patah dan Raden Kusen. Cerita berlanjut pada Arya Damar di Palembang yang memiliki 2 orang putra dari seorang ibu bernama Dewi Subanci, yaitu Raden Patah dan Raden Kusen. Arya Damar berkeinginan agar Raden Patah menggantikannya menjadi ratu atau pemimpin, tetapi Raden Patah menolak. Arya Damar pun memberikan nasihat tentang syarat laku seorang ratu. Tetap pada pendiriannya, Raden Patah akhirnya melarikan diri bersama Raden Kusen. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Syekh Sabil dan bersama-sama melanjutkan perjalanan menuju Pulau Jawa. Mereka sempat dirampok, tetapi ketiganya selamat dan tiba di Gunung Rasamuko hingga akhirnya ditolong oleh seorang juragan layar yang membawa mereka sampai ke Pulau Jawa.
Setibanya di Jawa, mereka berpisah jalan. Raden Patah memilih untuk berguru kepada Sunan Ampel. Raden Kusen dan Syekh Sabil mengabdi kepada Prabu Brawijaya. Berkat pengabdiannya, Raden Kusen diangkat menjadi Adipati Terung. Sementara itu, Syekh Sabil diutus ke Ngampel, lalu diperintahkan untuk pergi ke Ngudung. Sejak saat itu, ia dikenal dengan nama Sunan Ngudung. Oleh Sunan Ampel, Raden Patah diangkat menjadi menantu dan dinikahkan dengan Ratu Panggung. Kisah para putra Sunan Ampel. Putra Sunan Ampel yang bernama Makdum Ibrahim diutus ke wilayah Benang, sehingga ia terkenal dengan sebutan Sunan Bonang. Putra Sunan Ampel lainnya, Masakeh Mahmud, diperintahkan untuk menetap di Gunung Muria, menjadi imam agama dan bergelar Sunan Derajat. Tempat itu pun menjadi ramai. Karomah Sunan Giri. Dikisahkan, Sunan Giri gajah bertafakur hingga mencapai tingkat insan kamil. Setelah selesai, ia pulang ke rumah dan mendapati seorang anak kecil sedang menangis. Untuk menenangkannya, Sunan Giri menunjuk sebongkah batu besar di dekatnya dan berkata bahwa batu itu seperti gajah. Ajaibnya, batu tersebut benar-benar berubah menjadi gajah. Sunan Giri, gajah kemudian meruat gajah itu sambil memohon ampun kepada Tuhan, sehingga wujudnya kembali menjadi batu seperti semula. Kisah Raden Syahid, Sunan Kalijaga. Alkisah, Tumenggung Wilatikta di Jepara memiliki seorang putra bernama Raden Syahid yang terkenal karena kenakalannya. Pekerjaannya adalah berjudi dan merampok. Suatu hari, sasarannya adalah Sunan Bonang. Saat itulah Sunan Bonang menunjukkan karomahnya. Ia memasang tanda di 4 arah mata angin, utara, timur, selatan, dan barat, yang membuat penglihatan Raden Syahid menjadi terbalik, dan tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Raden Syahid akhirnya memohon maaf kepada Sunan Bonang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sunan Bonang pun memberinya petuah, lalu menancapkan tongkatnya di tanah dan menyuruh Raden Syahid untuk menunggunya di sana sampai beliau kembali. Setelah itu, Sunan Bonang melanjutkan perjalanan ke Cirebon. Di lain waktu, Raden Patah meminta tempat tinggal kepada Sunan Ampel. Ia diperintahkan untuk membuka pemukiman di Bintara, di sebuah daerah yang ditumbuhi ilalang bernama Gladah Wangi. Setelah beberapa lama, Sunan Bonang kembali ke hutan Jatisari untuk menemui Raden Syahid yang masih setia menunggu tongkatnya. Catatan penerjemah, dalam versi kisah lain, tongkat tersebut memiliki makna simbolis sebagai pohon kehidupan atau sajaratul kayum. Raden Syahid diperintahkan untuk mengamalkan zikir Ya Hayu Ya Kayum yang dalam bahasa Jawa kuno bisa diartikan sebagai Ya Kayumu Ya Kayuku. Melihat kesetiaan Raden Syahid, Sunan Bonang kemudian membisikkan atau mengajarkan ilmu rahasia kepadanya. Setelah ilmunya sempurna, Sunan Bonang pun pulang. Raden Syahid kemudian melanjutkan perenungannya tentang kebesaran Tuhan yang ada pada diri manusia. Raden Patah dan Prabu Brawijaya. Alkisah, Prabu Brawijaya mendengar kabar bahwa seseorang di Bintara berpotensi memberontak. Sang Prabu pun memerintahkan pasukannya untuk menyerang sebelum ancaman itu membesar. Namun sebelum serangan terlaksana, Adipati Pecat Andana memberitahukan bahwa orang tersebut adalah Raden Patah, saudaranya sendiri, lain ibu, putra dari Putri Cina. Prabu Brawijaya teringat bahwa Putri Cina yang ia berikan kepada Arya Damar dahulu sesungguhnya telah mengandung anaknya. Akhirnya, Prabu Brawijaya memanggil Raden Patah dengan mengutus Adipati Pecat Andana. Sang Adipati diperintahkan untuk membunuh Raden Patah jika ia menolak menghadap. Singkat cerita, berkat diplomasi yang baik, Raden Patah bersedia menghadap Prabu Brawijaya. Dalam pertemuan itu, kesalahpahaman sirna. Raden Patah justru diangkat menjadi adipati di Bintara dan dibekali 10.000 prajurit. Setelah itu, ia pun kembali ke Bintara.
Perjalanan spiritual Raden Syahid, Sunan Kalijaga. Cerita beralih pada Raden Syahid. Setelah menyelesaikan tapa ngeluat dan bertapa mengikuti arus sungai, ia melanjutkan perjalanan untuk menghadap Sunan Gunung Jati. Di sana, ia diangkat menjadi menantu, dinikahkan dengan Dewi Siti Jainab dan diberi gelar Syekh Malaya. Ia kemudian diminta untuk menetap di sebuah daerah yang dinamakan Kalijaga. Syekh Malaya meminta ilmu tentang hakikat kebenaran, ilmu kenyataan. Sunan Gunung Jati pun mengajarkan ilmu yang bersumber dari tulisan para ulama besar tanah Arab, seperti Syekh Ibrahim, Syekh Sabit, Syekh Muhyiddin bin Arabi, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Rudadi, dan Syekh Samam Ngarasani. Puncaknya, Sunan Gunung Jati mengisahkan perumpamaan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Diceritakan bahwa Nabi Musa yang merasa pandai hanya dengan berpedoman pada tulisan kitab suci mengira telah menguasai segala ilmu. Namun Allah menegurnya dan memerintahkannya untuk berguru kepada Nabi Khidir. Sunan Gunung Jati juga menjelaskan perbedaan antara guru sejati dan guru palsu. Guru palsu adalah guru yang hanya mengajarkan ilmu sebatas teori, paguron, seperti mengajar mengaji, nembang, seni suara Jawa, menulis, kesaktian, atau zikir, namun belum tentu mampu menjalankannya. Guru sejati adalah guru yang mengajarkan ilmu sejati, hakikat. Dijelaskan bahwa Nabi Musa menguasai syariat agung dan berkedudukan sebagai raja, sedangkan Nabi Khidir tidak dikenal luas dan tidak lagi terikat pada syariat formal, melainkan hanya berpegang pada ketenangan batin, mung mungkul sareh ing lakon. Meskipun begitu, derajat Nabi Khidir lebih tinggi di hadapan Allah. Ini membuktikan bahwa ilmu sejati tidak terikat pada status, usia, atau kedudukan. Jika seseorang telah mendapat ridha Allah, ia bisa memperoleh ilmu yang sangat tinggi, bahkan melebihi ulama besar sekalipun. Pencarian Nabi Khidir. Setelah memahami semua itu, Sunan Kalijaga bertanya di mana ia bisa menemukan Nabi Khidir. Sunan Gunung Jati menjawab bahwa tempatnya adalah di Baur Al-Akbar, bertempat di Lutmal Gaib. Mendengar itu, Sunan Kalijaga memohon izin untuk berangkat mencari Nabi Khidir. Melihat tekad muridnya yang begitu kuat, Sunan Gunung Jati hanya bisa termangu. Sunan Kalijaga berjalan ke arah utara hingga tiba di tepi lautan luas. Merasa bingung karena tidak dapat menyeberang, ia pun bertafakur. Akhirnya, Nabi Khidir datang menemuinya dan mengajarkan banyak sekali ilmu. Wali utama dan wali penerus di Tanah Jawa. Di lain waktu, Said Ngali Murkid, saudara tiri Sunan Ampel, lain ibu, datang ke Tanah Jawa menuju Ngampel. Oleh Sunan Ampel, ia disuruh menetap di Jagung, sehingga terkenal dengan nama Pangeran Majagung. Berbeda dengan Sunan Bejagung. Namun, beliau tidak termasuk dalam golongan wali utama, melainkan wali nukbah, yang artinya wali penerus atau wali sambungan. Disebut juga wali anakan. Adapun yang termasuk wali utama di Tanah Jawa, yang disebut Sinuwun sebagai panutan adalah sebagai berikut. Wali Sana, 8 wali utama. Sunan Ampel, Raden Rahmat. Sunan Gunung Jati, Said Zen. Sunan Ngudung, Syekh Sabil. Sunan Giri, Raden Santri Ngali, bergelar Ngali Murtala. Sunan Bonang, Makdum Ibrahim. Sunan Ngalim Abu Hurairah di Majagung. Sunan Derajat di Muria, Syekh Masakeh Mahmud. Sunan Kalijaga, Raden Said, berjuluk Syekh Malaya, wali pamungkas. Menurut catatan penulis, ke-8 wali ini disebut wali nukbah, wali penerus. Adapun yang termasuk wali nukbah atau wali tuntutan di Tanah Jawa adalah Sunan Tembayat, Sunan Giri Prapen, Sunan Kudus, Sultan Syah Alam Akbar, Pangeran Wijil di Kadilangu, Pangeran Ngewongga,
Ki Gede Kenanga Pengging, Pangeran Konang, Pangeran Cirebon, Pangeran Karanggayam, Ki Ageng Selo, Pangeran Panggung, Pangeran di Surapringga, Kiai Juru Martani di Giring, Kiai Ageng Pamanahan, Buyut Ngerang, Kiai Ageng Wanasaba, Panembahan Palembang, Ki Buyut di Banyu Biru, Ki Ageng Gribik, Ki Ageng di Karot Tangan, Ki Ageng Toya Jene, Ki Ageng Toya Reka, Pamungkas Wali Raja, Sultan Agung. Kisah Syekh Siti Jenar. Kisah berlanjut pada Sunan Giri Gajah yang memiliki seorang murid dari daerah Siti Jenar bernama Kasan Ngali Ansar. Ia lebih dikenal dengan nama Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang. Ia sangat ingin diajari ilmu rahasia, tetapi Sunan Giri merasa belum saatnya, sehingga Syekh Lemah Abang merasa sangat kecewa. Prabu Brawijaya V kemudian menikahkan mereka dengan putri-putri Adipati Tuban, Aryo Tejo. Raden Santri menikah dengan Retno Manincong. Raden Rahmat menikah dengan Siti Manila. Ngalim Abu Hurairah menikah dengan Retno Sadasar. Setelah menikah, mereka pindah ke wilayah Suraswati, sekarang Surabaya, yang berada di bawah kekuasaan Aryo Lembusuro. Masing-masing memilih tempat tinggal yang berbeda. Raden Santri menetap di Gresik dan bergelar Ngali Murtala. Raden Rahmat menetap di Suropringgo, Ngampel Dento, dan bergelar Sunan Ngampel Dento. Ngalim Abu Hurairah menetap di Maja Agung, sekarang Mojo Agung, Mojokerto. Ia kemudian menikah lagi dengan Rara Siti Kantum, putri Aryo Baribin dari Madura. Namun karena aktif menyebarkan agama Islam, Pangeran Lanang diusir dari kerajaan. Ia kemudian pergi ke Ngampel Dento dan menjadi imam di Tukangan. Saat ditinggal pergi, Dewi Sabodi sedang mengandung. Ketika bayi laki-laki itu lahir, kerajaan Blambangan dilanda pagebluk atau wabah penyakit. Mengira bayi itu adalah penyebabnya, Prabu Blambangan menghanyutkannya ke laut dalam sebuah kendaga atau peti. Kendaga berisi bayi itu akhirnya ditemukan oleh seorang juragan kapal dari Kamboja di pesisir Gresik. Bayi itu dirawat dengan baik, tetapi karena sang juragan sudah lanjut usia, ia meninggal dunia. Bayi itu kemudian diasuh oleh istrinya, Nyai Juragan, dan diberi nama Raden Satmata. Beberapa waktu kemudian janda juragan tersebut juga meninggal dunia. Seluruh hartanya diwariskan kepada Raden Satmata. Karena usianya yang masih sangat muda, hartanya dititipkan kepada kerabat sang janda. Suatu hari, saat Raden Satmata sedang bermain di tepi laut, seorang juragan layar dari Benang melihatnya dan merasa tertarik. Ia menawarkan untuk mengangkat Raden Satmata sebagai anaknya, dan Raden Satmata pun setuju. Namun ayah angkat keduanya ini juga meninggal karena usia tua, dan sekali lagi seluruh harta warisannya jatuh ke tangan Raden Satmata. Raden Satmata tumbuh menjadi seorang saudagar layar yang sukses. Ia berlayar ke Pulau Bali dengan membawa barang dagangan seperti rotan dan kayu. Meskipun perdagangannya menghasilkan keuntungan yang sangat besar, hatinya tergerak oleh banyaknya orang miskin dan pengemis di Bali. Seluruh keuntungan dari perdagangannya ia bagikan kepada mereka hingga habis tak bersisa, sembari terus menyebarkan ajaran kebaikan. Sesampainya di Giri, mereka melaporkan apa yang diucapkan Syekh Lemah Abang kepada Sunan Giri. Laporan itu membuat Sunan Giri sangat marah, tetapi setelah dinasihati oleh para wali lainnya, amarahnya pun reda. Sunan Giri kemudian memerintahkan kedua utusan itu untuk kembali memanggil Syekh Lemah Abang, kali ini dengan menuruti apapun kemauannya, termasuk mengakuinya sebagai pangeran sejati. Kedua utusan kembali ke Padepokan dan menyampaikan pesan Sunan Giri bahwa pangeran sejati dipanggil menghadap. Syekh Lemah Abang kembali menjawab, "Pangeran sejati tidak ada di sini, yang ada hanyalah Lemah Abang. Lemah Abang adalah wajah dari pangeran sejati. Jika pangeran sejati tidak mengizinkan, maka Lemah Abang tidak mungkin berangkat." Akhirnya, kedua utusan itu berkata, "Baiklah,
Pangeran Sejati dan Lemah Abang, keduanya dipanggil menghadap Sunan Giri. Setelah itu barulah Syekh Lemah Abang bersedia berangkat. Musyawarah para wali dan pengakuan Siti Jenar. Singkat cerita, sampailah Syekh Lemah Abang di Giri. Ia dan kedelapan wali pun bermusyawarah mengenai makrifat kepada Allah. Masing-masing wali mengemukakan pendapatnya. Setelah kedelapan wali menguraikan pantangannya, Syekh Lemah Abang menyanggahnya dan berkata, "Jangan banyak perumpamaan, sesungguhnya akulah Allah. Sudah nyata bahwa ingsun Kang Sejati bergelar Prabu Satmata dan tidak ada yang lain." Mendengar ucapan Syekh Lemah Abang, kedelapan wali hanya tersenyum. Setelah ia pulang, para wali menyimpulkan bahwa ajarannya sesat. Namun, mereka memutuskan untuk menunda pengadilan terhadapnya hingga Kerajaan Demak berdiri. Wafatnya Sunan Ampel dan rencana penaklukan Majapahit. Kedelapan wali kemudian mengadakan perundingan untuk merencanakan penaklukan Majapahit. Tokoh yang dijagokan untuk memimpin adalah Raden Patah bersama Lembu Peteng dari Madura dan keluarganya yang telah memeluk Islam. Sunan Ampel berusaha menghalangi rencana ini dengan alasan Prabu Brawijaya telah memberikan kebebasan kepada para wali untuk menyebarkan agama Islam. Namun, Raden Patah berargumen bahwa Prabu Brawijaya belum memeluk Islam. Ia berharap di Jawa hanya ada satu agama, yaitu Islam, dan tidak terjadi percampuran keyakinan. Kisah berlanjut dengan wafatnya Sunan Ampel, yang dimakamkan di sebelah utara Masjid Ampel. Kedudukannya sebagai imam digantikan oleh Sunan Giri dan Sunan Bonang. Tak lama kemudian Sunan Giri mengangkat dirinya menjadi raja di Giri dengan gelar Sunan Ratu, dan sangat dihormati oleh rakyatnya. Yang diangkat menjadi patih adalah Pangeran Palembang, putra Adipati Terung dari Tandas. Perselisihan Sunan Bonang dan Sunan Giri. Ketika Sunan Bonang mendengar bahwa Sunan Giri mengangkat dirinya menjadi raja, ia tidak setuju. Ia segera pergi ke Tandes untuk menemui sang patih dan menuntut mengapa ia tidak mengingatkan pamannya. Menurut Sunan Bonang, kedudukan Sunan Giri adalah sebagai ulama atau wali, bukan sebagai raja. Sang patih menjawab bahwa ia sudah berulang kali mengingatkan, tetapi karena Sunan Giri merasa sedang menerima wahyu dan karomahnya sedang besar, peringatannya tidak dihiraukan. Sang patih pun mempersilahkan Sunan Bonang untuk menghadap Sunan Giri secara langsung. Sunan Bonang pun bertemu dengan Sunan Giri dan menanyakan alasan di balik pengangkatan dirinya sebagai raja. Sunan Giri menjawab bahwa tindakannya adalah kehendak Tuhan. Sunan Bonang tidak langsung percaya dan meminta bukti atau saksi. Sunan Giri menyanggupinya. Ia mengajak Sunan Bonang untuk pergi ke Mekah melalui jalan tafakur di Baitullah guna meminta kesaksian langsung dari Yang Maha Suci. Sunan Bonang pun mengikuti kehendak kakaknya itu. Penyelesaian gelar raja di Malaka. Dalam perjalanan mereka, Sunan Giri dan Sunan Bonang singgah di Malaka untuk menemui kakek mereka, Syekh Maulana Ishak. Setibanya di sana, Maulana Ishak menanyakan maksud kedatangan keduanya. Sunan Giri pun menjelaskan apa adanya. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Maulana Ishak memerintahkan mereka untuk kembali ke tanah Jawa dan tidak perlu mengambil saksi hingga ke Mekah. Cukup dirinya saja yang menjadi saksi. Ia menjelaskan bahwa tindakan Sunan Giri mengangkat diri menjadi raja hanyalah sebagai syarat agar kelak raja pengganti di tanah Jawa tidak langsung menggantikan seorang raja yang bukan beragama Islam. Sunan Giri dan Sunan Bonang merasa sangat puas dengan penjelasan tersebut. Pada saat itu juga, Sunan Bonang meminta izin untuk menjadi raja seperti halnya Sunan Giri. Syekh Maulana Ishak pun menyetujuinya dengan pembagian peran. Sunan Giri diperintahkan menjadi raja para ulama. Sunan Bonang diperintahkan menjadi raja dalam urusan agama dan ilmu. Keduanya akhirnya kembali ke Jawa. Sunan Bonang pun kemudian menjadi raja di Ngampel dengan gelar Prabu Nyakrakusuma dan juga dijuluki Ratu Wahdat. Konflik Sunan Giri dengan Majapahit. Di lain cerita,
Kerajaan Majapahit sedang dilanda wabah penyakit yang menyebabkan banyak penduduk meninggal dunia. Prabu Brawijaya memerintahkan Kiai Bubak dan Jenal Abidin untuk meminta penangkal atau syarat kepada Sunan Giri. Namun Sunan Giri tidak bersedia membelikannya begitu saja. Ia menyatakan baru akan membantu jika Prabu Brawijaya mau menghadap langsung dan menyerahkan kerajaan kepadanya, sebab sudah kehendak Tuhan bahwa kerajaan harus dipindahkan ke Giri. Kiai Bubak segera kembali untuk menyampaikan pesan tersebut kepada Prabu Brawijaya, sementara Jenal Abidin tetap tinggal di Giri. Mendengar permintaan itu, Prabu Brawijaya sangat marah dan memerintahkan pasukannya untuk menyerang Giri di bawah pimpinan Arya Lekan. Pada awalnya pasukan Majapahit berhasil memenangkan pertempuran. Melihat itu, Sunan Giri menciptakan sebilah keris dari sebuah kalam atau pena tulis untuk melawan Arya Lekan. Keris tersebut diberi nama Keris Kalamunyang. Dalam perang tanding, Arya Lekan kalah dan kembali ke Majapahit untuk melapor. Setelah pertempuran usai, Sunan Giri mengubah kembali keris tersebut menjadi kalam seperti semula. Kisah Prabu Anom dari Palembang. Dikisahkan Prabu Anom dari Palembang, putra Adipati Pecatanda, yang dahulu diangkat menjadi patih oleh Sunan Giri, sedang berada di tandas bersama pasukannya. Ketika Sunan Giri mendengar kabar ini, ia menyuruh utusan untuk memanggil Prabu Anom. Akan tetapi Prabu Anom tidak bersedia datang dan mengajukan syarat. Ia mau menghadap asalkan diperbolehkan duduk sama tinggi dengan Sunan Giri. Sunan Giri marah, tetapi ia menutupi kemarahannya dan menyetujui syarat tersebut. Singkat cerita, Prabu Anom telah menghadap dan duduk sejajar dengan Sunan Giri. Pada saat itulah Sunan Giri menunjukkan kemarahannya. Prabu Anom dimarahi habis-habisan hingga ia sangat ketakutan, tidak bisa berkata apa-apa dan tubuhnya menjadi lemas. Ia pun turun dari tempat duduknya dan menyembah Sunan Giri. Akhirnya Prabu Anom dimaafkan dan diangkat menjadi anak oleh Sunan Giri. Ia disayangi layaknya anak kandung sendiri, dianggap sebagai putra tertua dan diberi gelar Prabu Anom Suradihaja. Prabu Anom kemudian menawarkan diri untuk menyerang kerajaan non-Islam, tetapi Sunan Giri menolaknya karena Prabu Anom bukanlah ahli waris yang sah. Setelah itu, Prabu Anom memohon izin untuk pulang ke Palembang. Sunan Giri menyetujuinya dan memberinya pendamping, yaitu Pecatanda, seorang sesepuh dari Surabaya. Di Palembang, Pecatanda diberi penghargaan berupa tanah di Mauspura dan Balitung. Penaklukan wilayah oleh Arya Penangsang. Di lain waktu, di wilayah Pati, muncul seseorang yang mengajarkan ajaran menyimpang dari syariat Islam. Sunan Giri mengutus Ki Penangsang untuk menanganinya, tetapi Ki Penangsang kalah dan kembali ke Giri. Sunan Giri pun memerintahkan agar pembuat onar itu dibiarkan terlebih dahulu, karena belum tiba hari naasnya. Kemudian, Adipati Tuban dan Dahat juga dilaporkan menyimpang dari ajaran Islam. Sunan Giri kembali menugaskan Ki Penangsang untuk menyerbu kedua wilayah tersebut. Merasa kalah kuat, pasukan Tuban tidak melawan. Adipati Tuban bahkan mengirim utusan untuk menyatakan menyerah kepada Sunan Giri. Sunan Giri sangat senang mendengar kabar itu. Ia memerintahkan Ki Penangsang untuk membatalkan serangan dan kembali ke Giri. Atas jasanya, Sunan Giri mengangkat Ki Penangsang menjadi seorang Arya, sehingga namanya menjadi Arya Penangsang. Wafatnya Sunan Giri I dan serangan Majapahit. Lanjut cerita, Sunan Giri I meninggal dunia dan dimakamkan di Giri. Atas kehendak Sunan Bonang, putra tertua Sunan Giri yang bernama Pangeran Dalem diangkat menjadi raja berikutnya, bergelar Sunan Giri II. Prabu Brawijaya mendengar bahwa Sunan Giri telah wafat dan digantikan oleh putranya. Ia merasa marah karena pengangkatan raja tersebut dilakukan tanpa sepengetahuannya, yang ia anggap sebagai tanda bahwa Giri akan memberontak. Sebelum menjadi besar, Prabu Brawijaya memerintahkan pasukannya untuk menyerang lebih dahulu di bawah pimpinan Arya Gajah Pramada. Singkat cerita, Giri kalah. Sunan Giri II melarikan diri ke tepi laut bersama kerabat dan sahabatnya yang bernama Wanapala, lalu melanjutkan pelarian ke hutan Krendawaha untuk mendirikan desa baru. Setelah Giri kosong,
Semua rumah dibakar oleh pasukan Gajah Pramada. Mereka bahkan mencoba membongkar makam Sunan Giri I, tetapi siapapun yang mencobanya langsung jatuh pingsan. Di dekat makam ada 2 orang penyandang disabilitas, yang satu buta dan yang satu pincang. Keduanya dipaksa oleh Patih Gajah Pramada untuk membongkar makam. Karena takut dibunuh, mereka pun menuruti. Ajaibnya, penggalian berjalan lancar hingga papan penutup makam terlihat. Namun tiba-tiba keluarlah ribuan lebah dari dalam makam dan menyengat pasukan Majapahit. Semua prajurit melarikan diri kembali ke Majapahit. Tetapi lebah-lebah itu terus mengejar hingga ke pusat kerajaan, bahkan sampai ke Prabu Brawijaya dan kerabatnya. Singkat cerita, Prabu Brawijaya terpaksa mengungsi ke Wirasabah, meninggalkan kerajaan dalam keadaan kosong. Pembangunan kembali Giri dan Majapahit. Setelah Majapahit kosong, Sunan Giri II kembali ke Giri. Namun karena semua rumah telah habis terbakar, ia memerintahkan untuk mengambil rumah-rumah kosong di Majapahit dan memindahkannya ke Giri. Singkat cerita, Giri pun pulih seperti sedia kala. Setelah kawanan lebah itu hilang, Prabu Brawijaya juga kembali ke Majapahit. Semua rumah yang telah dibawa ke Giri diganti dengan yang baru, sehingga Majapahit pun kembali seperti semula. Rencana penyerangan Majapahit oleh para wali. Para wali bersama para putra Majapahit seperti Prabu Jaran Panoleh dari Sumenep, Sri Lembu Peteng dari Madura, Dewa Ketut dari Bali, dan Batara Katong dari Panaraga berkumpul di Bintara untuk merencanakan penyerangan terhadap Majapahit. Sunan Bonang ditunjuk sebagai senopati atau panglima perang, sedangkan Adipati Bintara atau Raden Patah dipersiapkan untuk menjadi raja. Adipati Bintara kemudian mengirim utusan membawa surat kepada Adipati Terung. Sepeninggal utusan itu, para wali berniat membangun sebuah masjid. Dalam pembangunannya, mereka berbagi tugas. Sunan Kalijaga ditugasi membuat salah satu tiang. Karena belum siap, ia mengumpulkan serpihan kayu lalu menyabdanya hingga menjadi tiang yang utuh. Singkat cerita, masjid pun selesai dibangun. Namun para wali ragu apakah arah kiblatnya sudah tepat. Sunan Kalijaga kemudian membentangkan tangannya. Satu tangan memegang Ka'bah, sementara tangan yang lain memegang pengimaman masjid. Ia lalu meluruskan arah kiblatnya. Setelah sempurna, barulah para wali melaksanakan salat. Keesokan paginya mereka menemukan sebuah benda tergantung di dalam masjid tanpa gantungan. Benda itu ternyata adalah sebuah pakaian takwa bertanda khusus yang ditakdirkan untuk Sunan Kalijaga. Pakaian itu pun diserahkan kepadanya. Sunan Bonang menjelaskan bahwa baju tersebut bernama Anta Kusuma adalah bekas pakaian salat Nabi Muhammad SAW dan hanya pantas dimiliki oleh orang yang akan menjadi ratu di tanah Jawa. Awal mula Perang Demak Majapahit. Dalam rencana penyerangan Majapahit, Sunan Ngudung diperintahkan untuk menyerang lebih dahulu. Pasukannya berkumpul di Surabaya. Namun Sunan Bonang berpesan agar ia tidak bersungguh-sungguh jika harus berperang melawan Adipati Terung. Singkat cerita, Sunan Ngudung berangkat bersama pasukannya dengan membawa pusaka Kiai Anta Kusuma atau Kiai Gondil. Prabu Brawijaya yang mendengar rencana serangan itu memerintahkan Patih Gajah Mada untuk menghadapinya. Sementara itu, Adipati Terung telah menerima surat dari kakaknya dan menyetujui rencana penyerangan. Ia akan memberangkatkan pasukannya secara menyamar agar tidak diketahui. Rencana ini sangat menggembirakan Sunan Bonang yang kemudian memberangkatkan pasukannya dari Demak. Adipati Terung mendapat perintah dari Prabu Brawijaya untuk menghadapi penyerang. Didampingi oleh putra sulung Prabu Brawijaya, Prabu Anom Atmawijaya. Dalam perang tanding, Sunan Ngudung kalah dan gugur melawan Adipati Terung. Ia dimakamkan di sebelah barat Masjid Demak. Pimpinan perang kemudian digantikan oleh Sunan Kudus. Adipati Bintara beserta kerabatnya pergi ke Surabaya untuk menyiapkan penyerangan besar-besaran. Pembagian tugas pun dilakukan. Adipati Bintara menjaga pantai utara. Sunan Bonang dan para aulia menjaga sisi barat.
Batara Katong dari Ponorogo dan Raja Dewa Ketut dari Bali menjaga sisi selatan. Sri Lembu Peteng dan Prabu Jaran Panoleh dari Madura menjaga sisi timur. Perang besar dan runtuhnya Majapahit. Prabu Brawijaya memerintahkan para senopati perangnya untuk menyerang. Singkat cerita, terjadilah perang besar. Pasukan Demak mengeluarkan berbagai pusaka saktinya. Adipati Bintara menggelar sorban dari Sunan Gunung Jati. Dari dalam sorban itu, keluarlah tikus yang sangat banyak, membuat pasukan Majapahit lari tunggang langgang. Pada hari berikutnya, ia mengeluarkan keris Kalamunyeng, pusaka dari Giri. Dari keris itu, keluarlah kawanan lebah yang mengejar dan menyengat pasukan Majapahit. Ia kemudian juga mengeluarkan sebuah peti dari Palembang. Dari dalam peti itu terdengar suara gemuruh bagaikan petir yang menggetarkan bumi. Lalu keluarlah makhluk-makhluk halus yang langsung menyerang, menyantet pasukan Majapahit. Sunan Bonang mengeluarkan tongkat saktinya. Dari tongkat itu muncullah keris-keris yang sangat banyak dan bisa bergerak sendiri menyerang pasukan Majapahit. Akhirnya, pasukan Majapahit kalah telak dan lari tunggang langgang. Prabu Brawijaya pun melarikan diri ke Panaraga. Di sana, ia mengumpulkan sisa-sisa pasukannya serta penduduk yang masih setia. Adipati Bintara kemudian bermusyawarah dengan para wali dan mengirim surat kepada ayahnya. Isinya adalah permintaan agar Prabu Brawijaya berkenan kembali ke Majapahit untuk dijadikan sesepuh, dengan syarat bersedia memeluk Islam. Setelah membaca surat itu, Prabu Brawijaya sangat marah. Singkat cerita, pertempuran kembali terjadi dan pasukan Majapahit kembali kalah. Prabu Brawijaya melarikan diri, terpisah dari istri dan kerabatnya yang berlari tanpa arah untuk menyelamatkan diri masing-masing. Wafatnya Prabu Brawijaya. Adipati Bintara terus mencari dan mengejar ayahnya. Dalam pengejaran itu, ia bertemu dengan istri Prabu Brawijaya, Putri Dwarawati, yang memohon untuk diampuni. Sang putri kemudian dibawa ke Benang. Prabu Brawijaya yang kini tinggal sendirian merasa putus asa. Ia mengasingkan diri di Gunung Sawar, hingga akhirnya wafat di sana. Dari jasadnya memancarlah cahaya yang sangat terang. Cahaya inilah yang menuntun Adipati Bintara ke lokasi ayahnya. Mengetahui ayahnya telah meninggal, Adipati Bintara memeluk jasadnya sambil menangis penuh penyesalan. Sunan Bonang yang menyusulnya kemudian menenangkan hati sang adipati. Jasad Prabu Brawijaya akhirnya dimakamkan di Demak, diangkat langsung oleh Adipati Bintara dan Sunan Bonang. Berdirinya Kerajaan Demak. Setelah pemakaman, para wali bermusyawarah. Adipati Bintara diangkat menjadi raja di Demak dan bergelar Ngawantipura. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi. Sunan Giri kedua harus dinobatkan menjadi raja terlebih dahulu selama 40 hari. Tujuannya adalah untuk memberi jeda agar pengangkatan Adipati Bintara tidak dianggap menggantikan langsung seorang raja non-Islam. Setelah genap 40 hari, Sunan Giri kedua meletakkan jabatannya dan digantikan oleh Adipati Bintara. Ia pun bergelar Sultan Syah Alam Akbar Brawijaya, Sirullah Kalipati Rasulillah Waha Amiril Mukminin Tajuddin Ngabdul Kamichan. Adapun pejabat kerajaan lainnya adalah Patih putra Ki Ageng Wanapala bernama Patih Mangkurat, penghulu Sunan Bonang, pujangga, para wali lainnya, jaksa Ki Ageng Wanapala. Akhir kisah para tokoh, Dewi Erawati, istri Prabu Brawijaya, akhirnya meninggal dunia karena tidak kuat menahan kesedihan. Ia dimakamkan oleh para wali di Dusun Karangkajen. Prabu Anom Atmawijaya, putra Prabu Brawijaya, berniat memberontak bersama Adipati Terun. Pemberontakan ini dihadapi oleh Sunan Kudus. Prabu Anom kalah dan melarikan diri ke Gunung Lawu, bergelar Ki Ageng Gugur.
Adipati Pecat Tanda di Terung akhirnya menyerahkan diri. Dengan dikawal oleh Sunan Kudus, ia menghadap ke Bintara, kemudian diampuni dan diangkat kembali menjadi Adipati Terung, serta ikut menyiarkan agama Islam. Putrinya yang bernama Ayu Linwih diambil oleh Sultan lalu diberikan kepada Sunan Kudus. Kisah Ki Ageng Sela. Cerita beralih pada Ki Ageng Sela yang merupakan putra dari Syekh Ngabdullah di Getas Pandawa. Silsilahnya dapat ditelusuri sebagai berikut. Ki Getas Pandawa adalah putra Lembu Peteng di Tarup, sedangkan Lembu Peteng adalah putra Prabu Brawijaya dari istrinya Pandan Kuning. Dengan demikian, Ki Ageng Sela merupakan keturunan keempat dari Prabu Brawijaya. Ki Ageng Sela memiliki 11 saudara kandung, yaitu Ki Ageng Ngabdullah di Tarup, Ki Ageng Sela, anak kedua atau Panenggak, Nyai Ageng Amadanom di Purna. Seorang putra meninggal saat muda, berasal dari ibu yang berbeda dari Sukowati, begitu pula dengan saudara-saudara berikutnya. Nyai Ageng Jayapanatas di Kare, Nyai Ageng Wiradi, Nyai Ageng Sampudin di Bongkang, Nyai Ageng Wangsa Peranga di Bali, Nyai Nirawangsa di Bongkang. Seorang anak meninggal saat bayi, Nyai Ageng Mukmin di Ngadiboyo. Semua saudaranya ikut tinggal bersama Ki Ageng Sela yang penghidupannya hanyalah dari bertani. Pada suatu hari, Ki Ageng Sela menangkap seorang pencuri di sawahnya yang ternyata adalah seorang nenek-nenek. Setelah diadili oleh Sultan Demak, nenek itu pun dipenjara. Tak lama kemudian, seorang nenek lain datang menjenguk sambil membawa air. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan yang sangat keras, dan bersamaan dengan itu, kedua nenek tersebut musnah. Sejak peristiwa itulah, Ki Ageng Sela menjadi termasyhur dengan legenda kemampuannya menangkap petir, atau kilat atau halilintar. Legenda Kempul Kiai Becak. Dikisahkan, seorang dalang dari Demak bernama Kiai Becak datang ke Tarup untuk mementaskan wayang bersama istrinya yang sangat cantik. Ki Ageng Sela menginginkan istri sang dalang, lalu membunuh dalang tersebut. Akibatnya, seluruh peralatan wayang dan istri Ki Dalang menjadi miliknya. Ki Ageng Sela sangat menyukai salah satu alat musik gamelan, yaitu kempul. Saking senangnya, ia sampai melupakan istri Ki Dalang. Kempul itu kemudian ia beri nama Kiai Becak. Oleh Sunan Kalijaga, kempul tersebut diberi syarat sehingga memiliki kekuatan magis sebagai pertanda perang. Apabila kempul atau bende itu dibunyikan dan suaranya nyaring, maka itu pertanda akan menang perang. Diyakini pula bahwa siapapun yang memilikinya, kelak akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Keturunan Ki Ageng Sela. Ki Ageng Sela memiliki 14 orang anak, yaitu putri nomor 1-5 berasal dari istri pertama dari Wanasaba, Nyai Ageng Lurum Tengah di Wanasaba, Nyai Ageng Sungep di Wanasaba, kemudian pindah ke Pakeringan dan terkenal dengan nama Nyai Ageng Pakeringan. Nyai Ageng Mandalika di Bangsri, Nyai Nur Muhammad di Jati, terkenal dengan nama Nyai Ageng Jati. Nyai Ageng Sulaiman di Patanen, terkenal dengan nama Nyai Ageng Patanen. Anak nomor 6-10 berasal dari istri kedua. 6. Seorang putra meninggal saat muda. 7. Nyai Ageng Jakaria di Pakis Dadu. 8. Nyai Ahmad Kahar di Pakis Kidul. 9. Nyai Ageng Mukibat di Pakis Aji. 10. Bagus Anis. Anak nomor 11-14 berasal dari istri ketiga. 11. Seorang putri meninggal saat muda. 12. Seorang anak meninggal saat muda. 13. Seorang anak meninggal saat muda. 14. Bagus Baji, yang lebih terkenal dengan nama Kiai Ageng Pasuson. Kisah Pangeran Panggung. Kisah kemudian beralih pada salah seorang wali yang sangat ahli dalam ilmu makrifat bernama Pangeran Panggung. Ia adalah saudara kedua dari Sunan Ngundung, putra Khalifah Kusen. Pangeran Panggung telah meninggalkan syariat dan mendirikan sebuah perguruan yang hanya mengajarkan ilmu batin. Para muridnya hanya diajari sholat daim, yaitu sholat yang dilakukan di dalam batin. Ia juga memelihara 2 ekor anjing yang diberi nama Iman dan Tauhid, yang konon dapat berbicara layaknya manusia. Ketenaran ajaran Pangeran Panggung terdengar sampai ke Demak, sehingga ia dipanggil untuk menghadap Sultan. Singkat cerita, Pangeran Panggung menghadap Sultan Bintara dan ditanya mengenai kebenaran ajarannya yang dianggap merusak rukun Islam dan syariat Nabi. Sambil menyembah, Pangeran Panggung menjawab bahwa hal itu benar adanya.
Menurutnya, jika hanya berbicara soal syariat, pasti akan terjadi perbedaan pendapat yang berujung pada pertentangan. Padahal, Tuhan itu maha benar dan tidak mungkin dipertentangkan. Setelah mendengar jawaban tersebut, Sultan Bintana meminta penjelasan mengenai rasa dari ilmu sejati yang terkandung dalam Al-Quran. Pangeran Panggung menjawab dengan sopan bahwa masalah ini mudah bagi yang sudah terbuka mata batinnya dan sukar bagi yang belum. Menurutnya, ilmu yang paling sempurna adalah ilmu yang bisa mengenal diri sendiri, yang akan menghantarkan seseorang untuk mengenal Tuhannya. Manusia harus mengetahui bahwa dirinya berasal dari tiada, kosong, angka 0. Sedangkan Tuhan bersifat esa, isi, angka 1. Jika digabungkan akan menjadi angka 10, kosong tapi isi, isi tapi kosong, yang melambangkan kesempurnaan. Permasalahan utama manusia di dunia adalah ia tidak berhak memiliki kehendak. Hanya Allah lah yang maha berkehendak. Raga, sukma, badan dan nyawa adalah tanda dari yang maha sempurna. Tambahan penerjemah dinukil dari buku Sangkan Paraning Dumadi. Roh berasal dari Tuhan sebagai daya hidup yang menghidupi nyawa. Roh adalah urusan Tuhan. Nyawa adalah benih hidup yang mengandung daya hidup dari roh. Roh bergabung dengan nyawa menjadi sukma, bersifat pasif. Sukma bergabung dengan hawa nafsu dan keinginan menjadi jiwa, bersifat aktif. Setelah mendengar penjelasan Pangeran Panggung, Sultan Bintara masih merasa kesulitan untuk memahaminya. Dengan suara pelan, ia kemudian meminta penjelasan lebih lanjut mengenai simbol-simbol solat yang terdapat dalam tubuh manusia dan hubungannya dengan ilmu cakra. Penjelasan Pangeran Panggung tentang hakikat solat. Pangeran Panggung dengan perlahan menjawab pertanyaan Sultan mengenai hubungan antara solat dan tubuh manusia sebagai berikut. Solat zuhur, 4 rakaat, melambangkan anugerah 2 tangan dan 2 kaki. Solat asar, 4 rakaat, melambangkan anugerah sepasang telaga kautsar atau bahu dan punggung kanan kiri. Solat maghrib, 3 rakaat, melambangkan anugerah 2 lubang hidung dan 1 mulut. Solat isya, 4 rakaat, melambangkan anugerah 2 telinga dan 2 mata. Solat subuh, 2 rakaat, melambangkan anugerah roh dan jasad. Solat witir melambangkan 2 buah alis manusia. Adapun perbedaan waktu solat, menurutnya disebabkan oleh kisah para nabi terdahulu. Solat subuh bermula dari kisah Nabi Adam alaihi salam yang saat diturunkan dari surga terpisah dengan Siti Hawa. Dalam penderitaannya, ia bertobat dan diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk solat 2 rakaat. Ketika ia mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, Siti Hawa telah berada di sampingnya dan menjawab salamnya. Solat zuhur bermula dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam saat dibakar. Ia bertobat dan diperintahkan untuk solat 4 rakaat, yang setelah dilaksanakannya membuat api menjadi padam. Solat asar bermula dari kisah Nabi Yunus alaihi salam saat berada di dalam perut ikan paus. Setelah bertobat, ia diperintahkan solat 4 rakaat. Setelah ia melaksanakannya, ikan paus tersebut tidak kuat dan hancur, sehingga Nabi Yunus bisa keluar dari perutnya. Solat maghrib bermula dari kisah Nabi Nuh alaihi salam saat dilanda banjir besar. Ia merasa bersalah dan bertobat, lalu diperintahkan untuk solat 3 rakaat yang membuat air surut dan badai sirna. Solat isya bermula dari kisah Nabi Musa alaihi salam ketika kalah perang melawan Raja Arkia. Setelah melaksanakan solat hajat, ia diperintahkan untuk solat 4 rakaat yang memberinya kemenangan dalam perang. Penjelasan tentang anasir, unsur. Setelah Pangeran Panggung selesai menjelaskan, Sultan Bintara kemudian bertanya tentang konsep anasir, unsur. Pangeran Panggung menjelaskan bahwa anasir berjumlah 4, baik anasir lahir maupun batin. Ia pun merincikannya sebagai berikut. Anasir Allah terdiri dari zat, sifat, asma, dan af'al.
Zat adalah wujud dari Allah sendiri. Segala sesuatu yang ada adalah perwujudan darinya. Sifat adalah segala bentuk yang tampak. Semua bentuk di langit dan bumi pada hakikatnya adalah milik Allah. Asma adalah nama dari segala sesuatu. Hanya Allah yang memiliki nama yang sempurna. Af'al adalah perbuatan yang tampak. Semua makhluk tidak memiliki gerak sendiri. Hanya Allah yang kuasa atas segala gerak. Anasir ruh terdiri dari wujud, ilmu, nur, dan suhud. Wujud adalah hidup yang sejati. Ilmu adalah pengertian atau pemahaman batin. Nur adalah ruh ilapi, yaitu cahaya yang sangat terang. Suhud adalah cita-cita batin. Anasir manusia terdiri dari bumi, api, angin, dan air. Bumi menjadi jasad, api menjadi cahaya yang memancar, aura. Angin menjadi nafas, air menjadi darah dan cairan tubuh. Ujian api dan lahirnya Suluk Malang Sumirang. Setelah mendengar semua keterangan tersebut, Sultan Bintara sangat terkesan. Namun khawatir Pangeran Panggung akan terus membuka semua rahasia Tuhan kepada halayak, Sultan memutuskan untuk mengujinya. Pangeran Panggung akhirnya meminta Sultan untuk membuat api unggun yang besar guna membakar dirinya. Sementara api disiapkan, ia terus membuka ilmu rahasia. Setelah api menyala besar, kedua anjingnya yang bernama Iman dan Tauhid lebih dahulu masuk ke dalam api, namun keduanya tidak terbakar. Melihat itu, Pangeran Panggung pun menyusul masuk ke dalam kobaran api. Ajaibnya, ia juga tidak terbakar. Di dalam api itu, ia justru mengarang sebuah kitab yang disebut Suluk Malang Sumirang. Setelah kitab itu selesai, ia keluar dari api dan menyerahkannya kepada Sultan Bintara, disaksikan oleh para wali yang terheran-heran. Tanpa disadari oleh siapapun, Pangeran Panggung bersama kedua anjingnya kemudian menghilang meninggalkan negeri Demak. Sepeninggal Pangeran Panggung, para wali mempelajari isi Suluk Malang Sumirang dan menemukan bahwa ajaran di dalamnya adalah benar. Sultan Bintara kemudian memerintahkan prajuritnya untuk mencari Pangeran Panggung hingga ketemu dan membawanya kembali ke keraton. Setelah ditemukan dan bersedia kembali ke Demak, Pangeran Panggung diberi gelar Sunan Geseng, yang berarti Sunan yang hangus, sebagai pengingat akan peristiwanya yang tidak terbakar oleh api. Pembaharuan budaya dan penanggalan oleh para wali. Cerita selanjutnya, Sultan Bintara memerintahkan para wali untuk menciptakan karya sastra berupa Kidung Kakawin dan menghimpun cerita-cerita zaman dahulu. Yang pertama kali menciptakannya adalah Sunan Giri dengan karya Tembang Asmarandana. Sultan Bintara kemudian memerintahkan agar tembang ini disebarluaskan kepada masyarakat. Seluruh hasil karya para wali ini kemudian diberi nama Suluk Walisana atau Serat Walisana. Perubahan sistem penanggalan Jawa. Sistem penanggalan kuno mengalami perubahan besar di bawah pengaruh para wali, meskipun beberapa elemen seperti hitungan wuku tetap dilestarikan. Berikut adalah perubahan-perubahan yang dilakukan. Nama hari dan pasaran. Nama hari, pasaran, dewa-dewa wuku, pandangon, paringkelan, dan perhitungan nasib seperti petung parasan, semuanya diubah dan disesuaikan. Perhitungan kelahiran, perhitungan nasib bayi berdasarkan wuku, dewa, kayu, dan burung diubah menjadi doa-doa keselamatan agar lebih bermanfaat. Nama tahun diubah menggunakan nama dari bahasa Arab menjadi tahun alif, ehe, jimawal, j, dal, b, wawu, dan jim makir. Siklus windu yang sebelumnya berjumlah 10, masing-masing berumur 10 tahun, diubah menjadi 4 windu, masing-masing berumur 8 tahun. Perubahan ini didasarkan pada 4 anasir, api, angin, air, dan bumi, sehingga nama-nama windu menjadi Windu Adi,
berwatak api, sering terjadi kecelakaan. Windu Kuntara berwatak angin, banyak terjadi badai dan angin kencang. Windu Sancaya berwatak air, curah hujan melimpah. Windu Sancaya berwatak tanah, sering terjadi gempa bumi. Nama bulan juga diubah menggunakan nama dari bahasa Arab menjadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syabban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, dan Julhijjah. Nama-nama hari dibuat oleh Sunan Ampel dengan mengambil dari bahasa Arab, yaitu Ahad atau Minggu, Senin, Selasa, Rebu, Kemis, Jumungah atau Jumat, dan Sabtu. Ilmu perbintangan lainnya, Sunan Giri juga menciptakan sistem perhitungan untuk mencari rejeki, panjang pendeknya umur, palnabi, serta perhitungan akibat gerhana, banjir, gempa, dan peredaran komet. Setelah semua sistem ini sempurna, disebarkanlah kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman. Perbandingan sistem penanggalan lama dan baru. Nama Wuku 30, Sinta, Landep, Wukir, Kurantir, Tolu, Gumbreg, Warigalit, Warigagung, Julungwangi, Sungsang, Galungan, Kuningan, Langkir, Mandasia, Julung Pujud, Pahang, Kuruwelut, Marakeh, Tambir, Madangkungan, Maktal, Wuye, Manahil, Perang Bakat, Bala, Wugu, Wayang, Kulawu, Tukut, Watu Gunung. Nama hari sebelum Wali: Aditya, Minggu, Soma, Senin, Anggara, Selasa, Buddha, Rabu, Wuraspati, Kamis, Sukra, Jumat, Saniscara, Sabtu. Nama bulan sebelum Wali: Srawana, Badrapada, Asuji, Kartika, Margasira, Osya, Magha, Palguna, Chaitra, Waisaka, Jesta, dan Asahada. Setelah zaman Wali, pernah juga digunakan sistem Pranata Mangsa, sistem penanggalan yang dihapus oleh para wali. Titi, pembagian bulan menjadi 2, Cukla Paksa, tanggal 1 hingga 15, dan Krishna Paksa, tanggal 16 hingga 30. Sadwara, siklus 6 harian. Tunglai, Uas, Mawulu, Paningron, Aryang, Warukung. Triwara, siklus 3 harian. Dora, Wahya, Biantara. Dwiwara, siklus 2 harian. Menga, Pepet. Sangawara, siklus 9 harian. Dangu, Jangur, Gigis, Nohan, Wogan, Erangan, Urungan, Dadi. Ini semua menunjukkan bahwa ilmu astronomi Jawa pada zaman dahulu sudah sangat maju. Para astronom barat bahkan menyebut sistem penanggalan Jawa kuno berbasis galaksi, berbeda dengan sistem lain di dunia yang berbasis bintang, peredaran matahari dan bulan. Para wali kemudian mengubah dasar perhitungan ini menjadi berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi, yang menjadi dasar perhitungan pasaran dan jumlah hari dalam setahun. Karya sastra para wali, Tembang Macapat. Kemudian, para wali mengarang berbagai tembang untuk dijadikan nyanyian dan media ajaran bagi masyarakat luas. Masing-masing wali menciptakan tembang dengan makna filosofisnya sendiri. Sunan Giri mengarang tembang Asmarandana yang bermakna asmara kepada nama Tuhan. Dana berarti memberi, melambangkan sembah puji yang tiada henti kepadanya. Ia juga mengarang tembang Sinom yang bermakna nur cahyaning urip, sinar cahaya kehidupan, melambangkan jiwa yang selamanya muda. Sunan Majagung mengarang tembang Mas Kumbang yang melambangkan ilmu untuk mengarahkan tekad dan kemantapan manusia menuju tujuan akhir hidupnya. Sunan Kalijaga mengarang tembang Dandang Gula yang melambangkan kesenangan melalui panca indera,
mata yang bijaksana, telinga yang membawa kebebasan, hidung yang memberi kekuatan, dan bibir yang menciptakan kehidupan sempurna hingga tercapainya manunggaling Kawula Gusti. Ia juga mengarang suluk kidung pujian dan cerita-cerita dari zaman Majapahit. Sunan Bonang mengarang tembang Durma yang bermakna macan atau harimau sebagai lambang 4 hawa nafsu manusia, amarah yang merah, lawamah yang hitam, supiah yang kuning, dan mutmainah yang putih. Sunan Muria atau Muryapada mengarang tembang Pangkur yang berarti ekor, yang melambangkan ilmu untuk membersihkan batin dari sifat buruk dan hawa nafsu. Sunan Giri Prapen dan Sunan Giri Kadaton mengarang tembang Megatru yang mengandung ilmu tentang kematian yang sempurna. Sunan Gunung Jati mengarang tembang Pucung yang bermakna manunggaling Kawula Gusti. Ia juga menyusun silsilah keraton dari Pajajaran hingga Majapahit. Karya-karya ini dikenal sebagai tembang Macapat yang berasal dari Mancarpat atau 5 nada pokok dalam gamelan Jawa yang merupakan penyempurnaan dari nada Melayu yang digabungkan dengan nada Arab. Ajaran-ajaran para wali. Berikut adalah ajaran-ajaran yang ditinggalkan oleh para wali pada awal berdirinya Kerajaan Demak. Sunan Giri Kedaton, wisikan ananing zat, bisikan keberadaan zat. Sunan Ditandas, wedaran wahananing zat, penjabaran wadah zat. Sunan Majagung, gelaran kahananing zat, pagelaran keadaan zat. Sunan Bonang, pambukaning tatamah ligai di dalam bait al-makmur. Sunan Muria, Muryapada, pambukaning tatamah ligai di dalam bait al-muharam. Sunan di Kalinyamat, pambukaning tatamah ligai di dalam bait al-mukadas. Sunan Gunung Jati, santosaning iman kekuatan iman. Sunan di Kajenar, sasahidan kesaksian. Ajaran para wali pada akhir Kerajaan Demak sebagai pembanding dinukil dari kitab Wirid Hidayat Jati karangan Rangga Warsita. Sunan Giri Prapen, wisikan ananing zat, sejatinya tiada apa-apa. Ketika masih hampah, belum ada sesuatu pun. Yang ada lebih dulu adalah aku. Tiada Tuhan selain aku, zat yang maha suci, meliputi sifatku, menyertai wujudku, menandai perbuatanku. Sunan Derajat, wedaran wahaning zat, sejatinya aku adalah zat yang maha kuasa, yang menciptakan segala sesuatu menjadi sempurna seketika dari kodratku. Yang pertama aku ciptakan adalah pohon bernama Syajarutul Yakin, lalu cahaya bernama Nur Muhammad, lalu cermin bernama Mir'atul Hayai, lalu nyawa bernama Ruh Idlafi. Sunan Atasangin, gelaran kahananing zat, sejatinya manusia adalah rahasiaku, dan aku adalah rahasia manusia, karena aku menciptakan Adam dari 4 anasir, bumi, api, angin, dan air. Lalu kumasukkan 5 perkara, nur, rasa, ruh, nafsu, dan budi, sebagai tirai wajahku yang maha suci. Sunan Kalijaga, pambukaning tata mahligai di dalam bait al-makmur. Sejatinya aku menata mahligai di dalam bait al-makmur, yaitu rumah di dalam kepala Adam. Di dalamnya ada otak, di dalam otak ada manik, di dalam manik ada budi, di dalam budi ada nafsu, di dalam nafsu ada sukma, di dalam sukma ada rasa, di dalam rasa ada aku. Tiada Tuhan selain aku, zat yang meliputi keadaan sejati. Sunan Tembayat, pambukaning tata mahligai di dalam bait al-muharam. Sejatinya aku menata mahligai di dalam bait al-muharam, yaitu rumah di dalam dada Adam. Di dalamnya ada hati, di dalam hati ada jinem angan-angan, di dalam angan-angan ada sukma, di dalam sukma ada rasa, di dalam rasa ada aku. Sunan Padusan, tata mahligai di dalam bait al-mukadas. Sejatinya aku menata mahligai di dalam bait al-mukadas, yaitu rumah di dalam kemaluan Adam. Di dalamnya ada nutfah mani, di dalam mani ada madi, di dalam madi ada wadi, di dalam wadi ada manikem, di dalam manikem ada rasa, di dalam rasa ada aku. Sunan Kudus,
Panetep santosaning iman, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain aku, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusanku. Sejatinya yang bernama Allah adalah badanku, Rasul adalah rahasiaku, Muhammad adalah cahariaku. Akulah yang hidup dan takkan mati, yang ingat dan takkan lupa, yang abadi dan takkan berubah. Akulah yang waskita, yang berkuasa, yang bijaksana, yang sempurna, terang benderang. Hanya aku yang meliputi seluruh alam dengan kodratku. Ajaran dari Kitab Para Nabi. Para wali juga membuka dan menafsirkan Layang Anbiya, yang isinya antara lain menjelaskan bahwa ada 8 nabi yang meninggalkan kitab sebagai pedoman umatnya. Nabi Adam 10 kitab, Nabi Syith, Esis 50 kitab, Nabi Idris 30 kitab, Nabi Ibrahim 10 kitab, Nabi Musa 1 kitab Taurat, Nabi Daud 1 kitab Zabur, Nabi Isa 1 kitab Injil, Nabi Muhammad 1 kitab Al-Quran. Adapun nabi yang meninggalkan syariat khusus pada masanya adalah sebagai berikut. Nabi Adam menghalalkan menikahi saudara kandung. Nabi Nuh menghalalkan memakan daging anjing. Nabi Ibrahim menghalalkan minuman keras. Nabi Musa memberlakukan hukum Qisas, membunuh, harus dibunuh. Nabi Isa dihukum mati namun tidak mati. Nabi Muhammad, laki-laki diperbolehkan menikahi hingga 4 wanita. Nabi yang ajarannya menjadi agama besar berjumlah 6. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Makna dan struktur Al-Quran. Nabi Muhammad meninggalkan kitab Al-Quran yang terdiri dari 30 juz dan 11 surat. Hati Al-Quran adalah surat Al-Ikhlas, surat ke-11. Jumlah ayatnya adalah 6.217 dan jumlah kalimatnya sebanyak 3.006.217. Surat Al-Fatihah, kepalanya terletak pada lafaz Bismillah, sedangkan kepala Bismillah ada pada huruf alif. Huruf alif adalah sumber dari semua huruf di dalam Al-Quran dan disebut juga sebagai Nur Muhammad. Ilmu tajwid, tata cara membaca Al-Quran. Aturan membaca Al-Quran, ilmu tata suara terbagi menjadi 18. Di antaranya qiraat, jaiz, mad lazim, imalah, idgham, tartil, mad munfasil, mad mutasil, idgham bigunnah, idgham bila gunnah, ikhfa, izhar, iqlab, dan qalqalah. Hubungan huruf Arab dengan tubuh manusia. Berikut adalah pemaknaan huruf Arab jika dihubungkan dengan tubuh manusia. Alif, terletak pada lekukan antara hidung dan mulut, melambangkan kedudukan manusia sebagai imam tertinggi. Ba, bibir bawah, awal mula pembicaraan. Ta, lidah, sarana masuknya makanan dan minuman. Tha, simbol 3 alam, Baitul Ma'mur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas. Jim, jantung, awal mula keinginan. Ha, hidup atau urip, cahaya yang menghidupi budi atau atma. Kho, gerak hidup yang menggerakkan raga. Dal, dada sebelah kiri. Zal, dada sebelah kanan. Ro, punggung kiri. Zai, punggung kanan. Sin, nafas yang suci. Shin, rasa yang sejati. Sot, penglihatan inti mata, pramana ening. Dhot, penglihatan mata hati. To, hati yang terbuka. Dho,
Harapan Suci atau Angen-Angen Jatining Eling. Ain, lambung kiri. Rin, lambung kanan. Fa, hati yang putih. Kof, nafsu mutmainah yang asli. Kaf, dada yang terang. Lam, makna tidak dijelaskan. Mim, kakinya sukma. Nun, tidak memiliki rasa iri atau sirik. Wawu, pemberi rezeki. Ha, hidup yang tenang atau mungkul ing urip. Lam alif, tonggak badan. Ha, roh. Ya, jasad yang sejati. Pengadilan Syekh Siti Jenar. Kisah kembali beralih pada Syekh Siti Jenar. Seiring berjalannya waktu, ajarannya dianggap semakin menyimpang dan berbeda jauh dari ajaran para wali. Akhirnya, Sunan Giri melaporkan hal ini kepada Sultan Bintara. Ia menyatakan bahwa segala tindakan Syekh Siti Jenar dan para muridnya telah merusak syariat hingga mengakibatkan masjid-masjid menjadi kosong. Sunan Giri berpendapat bahwa jika hal ini terus dibiarkan, perjuangan para wali akan sia-sia karena tidak akan ada lagi orang yang mau sholat dan tatanan negara pun akan rusak. Berdasarkan hukum syariat yang berlaku pada masa itu, siapapun yang mengajarkan ilmu agama di luar aturan syariat harus dihukum mati. Setelah mendengar laporan Sunan Giri, Sultan Bintara bermusyawarah dengan para wali. Mereka sepakat untuk memanggil Syekh Siti Jenar ke Bintara. Singkat cerita, Syekh Siti Jenar pun datang menghadap Sultan, diiringi oleh 7 orang muridnya. Setelah ditanya oleh para wali, Syekh Siti Jenar tetap teguh pada pendiriannya untuk mengajarkan ilmunya. Akhirnya, Sunan Kalijaga mendapat sasmita, isyarat gaib dari Sunan Giri. Ia kemudian mencabut pedangnya dan menebaskannya ke leher Syekh Siti Jenar hingga putus. Darah pun berceceran. Kematian yang ajaib. Awalnya darah yang keluar berwarna merah. Melihat hal itu, Sunan Kalijaga tersenyum dan berkata bahwa Syekh Siti Jenar hanyalah manusia biasa karena darahnya masih merah dan jasadnya masih terlihat. Namun tak lama kemudian, darah Syekh Siti Jenar yang semula merah berubah menjadi putih. Jasadnya dirawat oleh para wali dengan penuh rasa heran. Ketika malam tiba, jasad itu mengeluarkan cahaya yang sangat terang, kemudian membentuk 4 warna, merah, hitam, kuning, dan putih. Warna-warna itu lalu berubah lagi menjadi ungu, biru, hijau dadu, dan jingga, sebelum akhirnya menyatu menjadi satu cahaya terang, lalu menghilang. Darah Syekh Siti Jenar yang berwarna putih kemudian membentuk tulisan yang oleh para wali dibaca sebagai lafal La ilaha illallah. Setelah terbaca, darah dan jasad Syekh Siti Jenar pun musnah. Melihat ini, Sunan Kalijaga berkata dengan keras bahwa matinya Syekh Siti Jenar seperti matinya setan karena jasadnya hilang tanpa bekas. Wasiat dan akhir kisah. Tidak lama kemudian, terdengarlah wasiat gaib dari Syekh Siti Jenar yang menyatakan bahwa kematian sempurna, mati patitis, berasal dari kesentosaan hati, bukan dari menjalankan syariat. Menurutnya syariat adalah penghalang karena hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan urusan duniawi, sedangkan untuk urusan kematian ia sangat mengecewakan. Sebab sebenar-benarnya ilmu bertempat pada cipta pribadi, yaitu dalam keadaan eneng dan ening, diam dan hening. Setelah suara itu tidak terdengar lagi, Sunan Giri berkata perlahan bahwa jika diremunkan, kematian Syekh Siti Jenar memang merupakan kematian yang sempurna. Para wali yang dipimpin oleh Sunan Giri kemudian mengambil sebatang pohon pisang sebagai pengganti jasad Syekh Siti Jenar yang telah musnah. Batang pisang itu lalu dibungkus kain kafan hingga menyerupai jenazah. Setelah selesai, 7 murid pengiring Syekh Siti Jenar dipanggil menghadap.
para wali berkata bahwa jika seorang murid benar-benar berbakti, ia pasti akan membela gurunya. Mengetahui guru mereka telah meninggal dunia, ketujuh murid Syekh Siti Jenar tanpa dikomando langsung melakukan bela pati atau bunuh diri demi kehormatan dengan keris mereka masing-masing. Kesaksian murid Syekh Siti Jenar. Semua wali terheran-heran melihat kejadian tersebut. Tak lama kemudian, datang lagi seorang murid dari Syekh Siti Jenar yang juga ingin ikut belapati. Akhirnya, Sunan Giri memberinya nasihat tentang kesalahan gurunya. Setelah mendengar nasihat itu, murid tersebut mengurungkan niatnya dan bahkan menjadi murid para wali. Perspektif lain dari Serat Dharma Gandul. Sebagai pembanding, bagian berikut disadur dari Serat Dharma Gandul yang menawarkan perspektif berbeda mengenai konflik para wali, termasuk alasan penghukuman Syekh Siti Jenar dan wasiat-wasiat penting dari tokoh-tokoh era Majapahit. Menurut Serat Dharma Gandul, Syekh Siti Jenar dihukum bukan karena ajarannya, melainkan karena menentang rencana para wali untuk menghancurkan Majapahit. Berikut adalah cuplikan tembangnya. Alasan hukuman mati Syekh Siti Jenar. Para Sunan lan para Dipati, Sabi Jantu Jumurung Ingkarsa, Sunan Benang Timbalane, Sadaya Tiasnya Limut, Kaja Age Tempuking Jurit, Ang Rusak Majalengka, Ang Gempur Karatun, Jata Pangeran Siti Jenar, Duk Miarsa Micoreng Sadroning Galih, Lah Iki Tutur Apa. Artinya, para Sunan dan Adipati telah satu suara mengikuti kehendak Sunan Bonang. Hati mereka gelap, seolah ingin segera berperang, merusak Majapahit, menggempur keraton. Adapun Pangeran Siti Jenar, ketika mendengar hal itu, hatinya menolak. Ajaran macam apa ini? Siti Jenar sumdul tur nyaris, kados pundi ingkar sapaduka, dene asalah karsane, Sri Majapahit punjul, sih kaula para martasih, ambek ngumala retna, adil mering wadiagung, teka arsa pinrih cidra, napam boten angsal bendunging hyang widi, inggih Allah Ta'ala. Artinya, Siti Jenar berkata dengan hormat, bagaimana kehendak Tuan sekalian, mengapa salah tujuan? Raja Majapahit adalah raja yang luhur, welas asih kepada rakyatnya, adil kepada semua. Mengapa hendak dicelakai? Tidakkah akan mendapat murka Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Ta'ala? Dukkalane praptane para wali, binecikan pinaringan papan, ing uja ing sakarpe, tan ana aru biru, teka dadak pinrih tan becik. Kaula datan rembak ingkar sapukulun, punapa jeng Rasulullah, kang sinebut arane Nabi Sinelir, ngajan mi budi cidra. Artinya, ketika para wali datang, mereka diperlakukan dengan baik, diberi tempat, dimanjakan sekehendaknya, tanpa ada gangguan. Mengapa tiba-tiba dibalas dengan keburukan? Hamba tidak setuju dengan kehendak Tuan. Apakah Kanjeng Rasulullah, Nabi pilihan itu, mengajarkan perbuatan curang? Wasiat Gajah Mada setelah gugur. Eling-eling wong Islam, dan beciki satemah angalani, ngerebat Raja Mamrih Lampus, sun walesiro benjang. Ingsun ajar weruh nalar bener luput, sundamoni gito kira, rambutmu sun cukur bersih. Artinya, wahai orang Islam, ingatlah kebaikan dibalas dengan kejahatan, merebut negara dan membunuh. Aku akan membalasmu kelak. Akan kuajari kau nalar benar dan salah. Akan kutiup tengkukmu dan rambutmu akan kucukur bersih. Wasiat Prabu Brawijaya kepada Sultan Demak. Dene gajah gine taklir kucing, nadian mati sataro kalahiran. Lah eling-eling tembe yen wus agama kawuruh nalar, bener lawan luput pranatane mengku praja, mangan babi kadio zaman Majapahit, Sultan Demak miharsa. Artinya, gajah yang digertak seperti kucing, meskipun mati secara lahiriah, ingatlah kelak,
jika agamamu sudah memahami nalar benar dan salah, dalam aturan memerintah negara, orang akan makan babi seperti zaman Majapahit. Sultan Demak mendengarkan. Wasiat Sabdok Palon Naya Genggong. Prapteng samanten kewala, gen kaula momong paduka aji, panwus dadia tekat ulun, ngeleluri luhur Jawa, kula pamit kesah ing sapurug-purug. Artinya, cukup sampai di sini hamba mengasuh paduka raja. Sudah menjadi tekad hamba untuk melestarikan keluhuran Jawa. Hamba pamit pergi kemanapun. Sabdo Palon aturira, datan kesah tan manggen wonten ngeriki, mung netepi nama ulun, nama Kilurah Semar, kulang limput saliring samar kang wujud, anglela kalingan pladang, dan enget sang nata benjing. Artinya, Sabdo Palon menjawab, hamba tidak pergi dan tidak tinggal di sini, hanya menetapi nama hamba, Kilurah Semar. Hamba akan menyelimuti semua yang samar, tersembunyi di balik terang. Ingatlah kelak, sang raja. Alasan Sunan Kalijaga, berpakaian hitam, wulung. Sunan Kali waskito ing gaib, yen sinemon dinukan dening hiang, nalangso kaluputane, giang ngagem sarwa wulung, bedo lawan sanesin wali, mangangge sarwa seto, tan rumang saluput, mung rasa suci kewala, amung Sunan Kali pribadi kang ngerti, sasmito dukaning hiang. Artinya, Sunan Kalijaga yang waskita melihat pertanda gaib bahwa ia dimurkai oleh Tuhan. Meratapi kesalahannya, ia segera mengenakan pakaian serba hitam, biru tua, wulung, berbeda dengan wali lainnya yang berpakaian serba putih, yang merasa tidak bersalah dan hanya merasa suci. Hanya Sunan Kalijaga sendiri yang mengerti isyarat murka Tuhan. Gugatan istri Syekh Siti Jenar. Setelah beberapa hari berlalu, istri Syekh Siti Jenar mendengar kabar bahwa suaminya telah meninggal dunia di Giri, dihukum oleh para wali tanpa dosa. Ia pun berangkat ke Giri untuk menggugat para wali. Sunan Diri menjawab bahwa para wali hanya menjalankan tugas raja, karena ajaran Syekh Lemah Abang dianggap telah merusak syariat dan melanggar aturan negara. Namun istri Syekh Siti Jenar tetap tidak bisa menerimanya. Akhirnya, Sunan Giri dengan terpaksa menunjukkan karomahnya. Ia memerintahkan wanita itu untuk melihat ke langit. Seketika, langit terbuka dan surga tampak dengan jelas. Di sana, terlihat Syekh Siti Jenar sedang duduk di tempat yang indah, didampingi oleh para nabi. Melihat itu, barulah istri Syekh Siti Jenar bisa menerima kenyataan. Ia kemudian meminta para wali untuk mendoakannya agar kelak bisa berkumpul kembali dengan suaminya di akhirat. Anugerah untuk Sunan Kalijaga. Setelah semua urusan selesai, Sunan Giri melaporkan kepada Sultan Bintara bahwa yang berhasil membunuh Syekh Siti Jenar adalah Sunan Kalijaga. Atas jasanya, Sultan Bintara menganugerahkan tanah perdikan kepada Sunan Kalijaga dan mempersilahkannya memilih sendiri tempat yang ia senangi. Sunan Kalijaga akhirnya memilih tanah Kadilangu dan pindah ke sana. Kisah Diah Nawarwulan dan Jala Sengara. Kisah beralih pada Buyut Paningrat, menantu Prabu Brawijaya. Sejak hancurnya Majapahit, ia melarikan diri bersama putrinya, Diah Nawarwulan, ke Gunung Eduk dan bertapa di sana. Tempat itu kemudian terkenal dengan nama Dukuh Kadilangu yang terletak di tepi Sungai Begawan. Pada suatu saat, Diah Nawarwulan mandi di sungai dan bertemu dengan seekor buaya putih yang sebenarnya adalah raja buaya bernama Jala Sengara. Jala Sengara adalah jelmaan Raden Butaijo dari Pengging yang dikutuk menjadi buaya karena mencintai bibinya sendiri. Melihat kecantikan Nawarwulan, Jala Sengara jatuh hati. Ia menyambar sang putri dan membawanya ke dalam sungai. Namun Nawarwulan tidak merasa dibawa buaya,
melainkan digendong oleh seorang pemuda tampan. Singkat cerita, keduanya menjalin asmara. Lama-kelamaan, Nawarwulan diketahui hamil, tetapi ia tidak mau memberitahu siapa ayahnya. Akhirnya, ia melahirkan seorang bayi laki-laki. Karena menanggung malu, ayahnya, Buyut Paningrat, bunuh diri. Nawarwulan pun hidup berdua dengan anaknya. Suatu hari, Prabu Jalasengara dan 4 temannya menyamar menjadi manusia untuk menjenguk Nawarwulan. Namun penyamaran mereka terbongkar saat mereka tanpa sengaja berdiri di bawah sebuah bakul, keranjang nasi, yang membuat mereka berubah kembali menjadi buaya. Mereka pun dikejar oleh warga desa hingga akhirnya musnah sambil meninggalkan wasiat agar anak itu diberi nama Jalasengara. Jalasenggara mengabdi di Demak. Ketika Jalasenggara dewasa, ia bertapa di tepi sungai untuk bertemu ayahnya. Ia mendapat wisik, petunjuk gaib agar mengabdi ke negeri Demak. Jalasenggara pun berangkat tanpa pamit. Sesampainya di Demak, ia mengalami banyak kesulitan hingga akhirnya Sultan Bintara menerimanya sebagai abdi. Karena kepatuhannya, ia diangkat menjadi mantri dan diberi nama Ermaya. Ketika Tumenggung Mataun memberontak, Ermaya diutus untuk menumpasnya. Ia berhasil memancung kepala Tumenggung Mataun dan mempersembahkannya kepada Sultan. Atas jasanya, Ermaya diangkat menjadi Tumenggung di Mataun dengan gelar Tumenggung Jayasenggara. Kisah Ki Ageng Pengging dan Rara Alit. Kisah beralih pada Kiai Ageng Kebo Kenanga atau Kiai Ageng Pengging, seorang murid Pangeran Siti Jenar yang terkenal sakti dan berniat untuk tidak menikah. Suatu hari, ia menyembuhkan anak Pak Kadim yang bisu sejak kecil. Di lain waktu, ia mendapat petunjuk gaib untuk menikahi Rara Alit di Gugur yang juga berniat tidak menikah. Wangsit itu menyebutkan bahwa dari pernikahan mereka akan lahir seorang raja di tanah Jawa. Bersama Kiai Ageng Tingkir, Kiai Ageng Butuh, dan Kiai Ageng Ngerang, ia berangkat ke Gugur. Di perjalanan, mereka bertemu dengan rombongan Kiai Ageng Gugur yang sedang membawa Rara Alit karena ia juga menerima wangsit yang sama. Akhirnya, Kiai Ageng Pengging pun menikah dengan Rara Alit. Penutup Serat Walisono. Dan demikianlah lembar terakhir dari Serat Walisono terhampar di hadapan kita. Sebuah akhir yang tak sekadar menutup cerita, tetapi membuka ruang renung yang dalam. Kisah itu berlabuh pada pertemuan dua insan, Kiai Ageng Kebo Kenanga, sosok yang namanya harum dalam sejarah Jawa, dan Pak Kadim, seorang yang datang dengan kerendahan hati, memohon pencerahan pada sang guru. Atas permintaan itu, Kiai Ageng Kebo Kenanga menurunkan ajaran, bukan sembarang petuah, melainkan inti dari ilmu sejati. Ajaran yang tak sekadar mengikat pikiran, tetapi menembus ke relung rasa, menyingkap tabir rahasia kehidupan. Inilah ajaran tingkat tinggi, warisan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menempuh laku dan tirakat dengan tulus. Namun, sebagaimana disuratkan oleh penyadur, bagian ini tetap dipertahankan sesuai aslinya, bukan karena kehendak untuk menutup pintu, melainkan karena kedalaman maknanya tak sanggup dijangkau dengan kata biasa. Sebab, ajaran sejati adalah samudra tanpa tepi. Hanya mereka yang menyelam dengan jiwa bersih yang mampu meraih intinya. Maka biarlah kisah ini berakhir dengan sebuah pesan senyap bahwa pengetahuan tertinggi bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dijaga, dilakoni, dan dihayati. Dan di sanalah Serat Walisono menutup suaranya, bukan dengan titik, melainkan dengan gema yang terus bergaung dalam hati mereka yang mencari kebenaran sejati. Sekian dari kami. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu mir rabbika falatakunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.